Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang konsep pajak penghasilan umum. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu tahun. Pajak penghasilan dapat berasal dari gaji atau upah, 2 usaha atau pekerjaan bebas, 3 investasi, 4 hadiah atau penghargaan. Dasar hukum pajak penghasilan. Dasar hukum pajak penghasilan atau PPh di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Berikut dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Ini adalah dasar hukum utama PPh di Indonesia. Mengatur tentang subjek pajak, objek pajak, tarif, serta cara perhitungan pajak penghasilan. Undang-undang tersebut telah beberapa kali diubah dan diperbarui, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan Undang-Undang PPh, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan Undang-Undang PPh, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang PPh, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Perubahan terakhir yang lama dipakai. Ketentuan terbaru juga dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, mengubah beberapa ketentuan PPh seperti tarif PPh orang pribadi atau aturan pajak lainnya. Subjek dan objek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan yaitu kewajiban membayar pajak penghasilan atau PPh karena menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak terdiri dari satu orang pribadi, yaitu setiap individu memperoleh penghasilan baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri tetapi memiliki penghasilan dari Indonesia. Dua badan, yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan seperti PT, firma, CV, dan lain-lain. 3. Bentuk usaha tetap, yaitu usaha milik orang atau badan luar negeri yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. 4. Warisan belum terbagi. Warisan yang belum dibagikan pada ahli dianggap sebagai satu kesatuan subjek pajak. Yang kedua yaitu objek pajak. Objek pajak adalah segala bentuk penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak yang dapat menambah kemampuan ekonomi. Contohnya yaitu 1. Gaji, tunjangan dan bonus. 2. Laba usaha atau keuntungan dan kegiatan bisnis. 3. Hadiah dari undian atau perlombaan. 4. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. 5. Bunga, dividen, royalti, dan sewa. 6. Keuntungan karena pembebasan utang. 7. Selisih lebih karena penilaian kembali aset. Selanjutnya, pengurangan penghasilan pajak umum. Yang pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Contohnya, yang pertama, biaya operasional usaha, bahan baku. Yang kedua, biaya listrik, air, dan transportasi usaha. Selanjutnya, penyusutan atau amortisasi harta, pengurangan nilai aset seperti mesin, kendaraan, atau bangunan yang digunakan dalam kegiatan usaha. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang disahkan pemerintah. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang digunakan dalam usaha. Kemudian, yang kelima, kerugian karena selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, pelatihan, dan pendidikan karyawan. Yang kedelapan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, piutang tak tertagih. Yang kesembilan, sumbangan tertentu yang diakui oleh peraturan perpajakan seperti sumbangan bencana nasional, penelitian, pendidikan. Yang kesepuluh, penghasilan tidak kena pajak, PTKP, bagi wajib pajak orang pribadi. Perhitungan pajak penghasilan. Yang pertama, menentukan penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah seluruh penghasilan sebelum dikurangi biaya atau potongan. Contohnya, gaji atau upah, tunjangan, dan bonus. Yang kedua, mengurangi biaya. Penghasilan bruto kemudian dikurangi dengan beberapa pengurangan seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan biaya operasional usaha untuk wirausaha. Hasilnya disebut sebagai penghasilan neto. Yang ketiga, mengurangi penghasilan tidak kena pajak, PTKP,
PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak. Besarannya tergantung status wajib pajak, masih lajangkah, menikah, dan jumlah tanggungan. Contoh PTKP perkiraan umum. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi sejumlah 54 juta per tahun. Tambahan untuk menikah 4.500.000. Tambahan pertanggungan maksimal 3, 4.500.000. Yang keempat, menghitung penghasilan kena pajak PKP. Rumusnya, PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. Jika hasilnya negatif atau 0, maka tidak ada pajak yang harus dibayar. Yang kelima, menghitung pajak terutang. PKP kemudian dikenakan tarif pajak progresif. Contoh tarif umum PPh orang pribadi. 5% untuk penghasilan sampai 60 juta. 15% untuk penghasilan 60 juta sampai 250 juta. 25% untuk 250 juta sampai 500 juta. Untuk 30% untuk penghasilan 500 juta sampai 5 miliar. 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Contoh perhitungan sederhananya. Misalnya, gaji setahun 120 juta. Status lajang dengan PTKP sebesar 54 juta. Yang pertama, penghasilan neto sama dengan 120 juta. Yang kedua, PKP sama dengan 120 juta dikurangi 54 juta sama dengan 66 juta. Yang ketiga, pajak. 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta. 6 juta dikali 15% sama dengan 900. Total biaya pajak terutang sama dengan 3.900.000 per tahun. Pada slide ini dijelaskan mengenai cara menghitung pajak penghasilan atau PPh. Jadi, pajak penghasilan dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima oleh seseorang dalam 1 tahun. Di Indonesia, pajak penghasilan menggunakan tarif progresif, yaitu semakin besar penghasilan yang diperoleh, maka semakin besar pula persentase pajak yang dikenakan. Tarif pajak orang pribadi dimulai dari 5% untuk penghasilan sampai 60 juta. Kemudian 15% untuk penghasilan di atas 60 juta sampai 250 juta. 25% untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta. 30% untuk penghasilan 500 juta sampai 5 miliar. Dan 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Pada contoh yang ditampilkan, seseorang memiliki penghasilan 120 juta per tahun dengan status lajang dan PTKP sebesar 54 juta setelah dikurangi PTKP, penghasilan kena pajaknya menjadi 66 juta. Dari jumlah tersebut kemudian dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku hingga diperoleh total pajak yang harus dibayar sebesar 3.900.000 per tahun. Pada slide ini dijelaskan mengenai cara pelunasan pajak penghasilan. Pelunasan pajak merupakan tindakan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak yang masih harus dibayarkan kepada negara. Terdapat beberapa cara pelunasan pajak penghasilan. Pertama adalah pemotongan pajak oleh pihak lain atau yang disebut withholding tax, misalnya perusahaan yang memotong pajak langsung dari gaji karyawan. Kedua adalah pembayaran sendiri oleh wajib pajak, yaitu ketika wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, kemudian membayarnya melalui bank atau sistem pembayaran pajak yang telah disediakan. Ketiga adalah pemungutan pajak oleh pihak tertentu yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam transaksi tertentu. Kesimpulan, pajak penghasilan PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu periode tertentu. Penghasilan tersebut dapat berasal dari gaji, usaha, honorarium, keuntungan penjual, maupun sumber pendapat lainnya. Secara umum, konsep pajak penghasilan mencakup perhitungan penghasilan, pengurangan yang diperbolehkan, penentuan penghasilan kena pajak, serta pembayaran atau pelunasan pajak kepada negara. Sistem pajak penghasilan biasanya menggunakan tarif progresif, yaitu semakin besar penghasilan seorang, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Dengan adanya pajak penghasilan, pemerintah memperoleh sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak penghasilan merupakan kewajiban setiap wajib pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara.